Sekarang sedih kita lihat orang sholawat sambil joget-joget, sholawat sambil dangdutan. Ya, aduh. Bebas, mau nari-nari, mau... Aduh, saya bilang ini. Aduh, saya bilang ini gimana? Nggak ada yang mengingkari kah? Dibiarkan begitu saja. Jangan, nanti rusak agama ini kalau semua orang boleh bikin ibadah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu video atau beberapa video lah ya, yang saya sendiri bingung mau menjelaskannya ini bagaimana. Coba saya tampilkan dulu aja. Teman-teman silahkan tulis di kolom komentar apa komentar teman-teman tentang video ini. Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, rahmat bagi wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan sholawat salam dirilah. Ada biaya. Ada umat. Oke, masih ada lagi video lainnya. Anda coba lihat nih ya. Iya ada. Oke, cukup itu. Coba tulis di kolom komentar apa pendapat teman-teman tentang video ini. Jadi sekarang memang kelihatan banyak ya biduan-biduan itu yang melantunkan sholawat di pentasnya ya, di panggungnya, melantunkan syair-syair pujian kepada Rasulullah tanpa memperhatikan pakaian yang dia kenakan. Beberapa hari yang lalu di Iran ya, ada seorang penyanyi rapper yang dianggap menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya dihukum. Ya, hukumannya ya teman-teman tahulah, saya nggak perlu perjelas ya hukumannya. Ya, kalau di Indonesia cukup klarifikasi aja, minta maaf, selesai urusan. Makanya di Indonesia itu orang nggak terlalu takut untuk membawa nama Rasulullah kepada hal-hal keburukan, bahkan berujung jadi penistaan agama. Nah, biduan-biduan yang menyanyikan lagu syair pujian kepada Rasulullah, bersalawat kepada Rasulullah di atas pentasnya namun dengan pakaian yang tidak sopan seperti ini, jelas ini adalah satu penghinaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita semua tahu dakwanya Rasulullah itu mengajak orang untuk menutup auratnya. Bahkan Rasulullah tegaskan ya, bagi wanita-wanita yang mengumbar aurat, jangankan masuk surga, mencium bau surga saja dia nggak bisa, nggak diperkenankan, apalagi masuk surga. Ya, begitu tegasnya dakwah Rasulullah kepada kaum wanita agar menutup auratnya. Problem besar di masyarakat sekarang ialah banyak masyarakat yang tidak paham bahwa sholawat itu sebenarnya ibadah. Kalau orang-orang itu paham bahwa sholawat itu ibadah yang sangat agung dalam agama Islam, bahkan setiap sholat kita melantunkan sholawat, bahkan Allah dan para malaikatnya pun juga bersalawat, maka dia tidak akan mungkin berani mempermainkan sholawat seperti itu. Tidak akan mungkin berani memuji-muji Rasulullah dengan pakaian yang tidak sopan seperti itu. Inilah akibat dari pergeseran pengertian masyarakat terhadap sholawat. Jadi orang-orang sekarang tuh taunya sholawat sama aja seperti syair-syair lagu lainnya. Itu bisa didangdutin, bisa di-DJ-in, dibuat goyang-goyang.
Sekarang sedih kita lihat orang solawat sambil joget-joget, solawat sambil dangdutan. Ya, aduh. Bebas, mau nari-nari, mau... Aduh, saya bilang ini. Gimana ibadah kayak begini? Campur laki-laki perempuan, kemudian solawat joget-joget. Aduh, saya bilang ini gimana? Nggak ada yang mengingkari kah? Dibiarkan begitu saja. Jangan, nanti rusak agama ini kalau semua orang boleh bikin ibadah sendiri. Ini adalah PR para dai yang ada di Indonesia untuk mengembalikan pemahaman masyarakat bahwa sholawat itu bukan hanya sekedar sarana untuk hibur-hiburan joget-jogetan. Mari sama-sama kita kembalikan pemahaman masyarakat bahwa sholawat itu adalah ibadah dalam agama Islam. Maka memain-mainkan sholawat itu sama saja memain-mainkan ibadah yang sangat agung dalam agama Islam. Dan kalian yang mengatakan bahwa sholawat joget-joget itu adalah strategi dakwah, itu salah besar. Karena faktanya yang terjadi di lapangan, orang tidak fokus pada sholawatnya, akhirnya lebih fokus pada hiburan-hiburan musiknya, yang akhirnya hanyut dengan joget-jogetan yang berujung penistaan kepada Rasulullah SAW. Analogikanya begini. Jangankan nama Rasulullah ya, nama kiai besar aja, nama ulama besar di Indonesia siapa? Katakanlah Kiai Fulan ya. Coba nyanyikan nama Kiai Fulan di atas panggung dengan biduan seksi. Kira-kira itu sopan nggak terhadap kiainya? Jelas nggak sopan. Apalagi nama Rasulullah yang dilantunkan dengan biduan-biduan kayak gitu. Jadi memang faktanya tidak semua orang memuji Rasulullah itu benar-benar untuk memuji Rasulullah. Bisa jadi ada kepentingan lain, ada kepentingan buat konten, ada kepentingan buat hiburan, ada kepentingan buat ya cuan doang. Makanya itulah pentingnya mengembalikan pemahaman masyarakat bahwa sholawat itu bukan sekedar untuk cari cuan, sholawat itu bukan sekedar untuk hibur-hiburan gitu ya, tapi sholawat itu adalah ibadah. Sekarang ini udah ada sholawat dangdutan. Nanti ada rock lagi sholawat. Ada model musik jazz bersolawat. Apa? Enggak. Ini ibadah. Tolong kita tahu diri. Ibadah ini perlu kekhusyuan. Perlu menanamkan cinta di dalam hati kita kepada yang kita bacakan sholawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Tapi kalau kita kita sambil nyetir mobil, kita mengatakan sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kita salawat seperti itu nggak apa-apa. Tapi jangan pakai yang, apalagi ada yang sambil berjoget jamaah. Maka tolong kita ini umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga video ini bisa menjadi pencerahan. Ini tuh bukan masalah Salafi, Wahabi, Aswaja, NU, Muhammadiyah, bukan masalah kayak gitu. Kita itu mau mengembalikan pemahaman masyarakat kepada sholawat, bahwa sholawat itu bukan untuk hibur-hiburan, bukan untuk joget-jogetan. Anda mau ngaku Salafi, ngaku Aswaja, NU, Muhammadiyah, Persis, apapun itu pengakuan Anda, selama Anda adalah seorang muslim, maka wajib menjaga kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak dijadikan bahan hibur-hiburan ya. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.